Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden kita untuk periode 5 tahun mendatang. Sindikat judi online jaringan Kamboja dibekuk. Sebulan para pelaku bisa meraup uang deposit dari penjudi ratusan juta rupiah. Sindikat penipu dengan modus memberikan layanan kesehatan dengan sasaran korban lansia dibekuk di kota Cirebon. Sindikat penipu berkedok sebagai petugas dinas kesehatan dibekuk Satuan Reskrim Polresta Cirebon. Sindikat ini menyasar para lansia di sejumlah provinsi. Mereka merampas perhiasan korban saat pura-pura diberikan layanan kesehatan. Buron selama sepekan, 5 anggota sindikat penipuan ini akhirnya diringkus tim Satreskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Polsek Gebang. 5 pelaku berinisial DF, KP, NA, AS, dan DI dibekuk di 2 lokasi berbeda. Sindikat ini melancarkan kejahatan dengan modus mengaku sebagai petugas dinas kesehatan. Mereka menyasar para lansia di sejumlah provinsi dengan menawarkan layanan kesehatan. Sepak terjang mereka terbongkar saat mereka menipu dan merampas perhiasan emas dari seorang lansia bernama Murni di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang. Mereka merampas emas berat 30 gram. Namun aksi mereka terekam kamera pengawas sehingga bisa diidentifikasi. 2 pelaku bahkan ditangkap petugas pelabuhan Merak, Banten saat hendak kabur ke Lampung. Petugas menyita barang hasil kejahatan berupa uang tunai jutaan rupiah dari hasil penjualan emas yang dicuri dari nenek Murni di daerah Gebang. Selain itu, sebuah mobil yang biasa digunakan pelaku untuk beroperasi juga disita. Para pelaku tergolong penjahat profesional. Mereka telah beroperasi di 7 lokasi di Pantura, Indramayu hingga Brebes, Semarang. Keterangan dari para pelaku rata-rata lansia. Aksinya lintas provinsi ya? Totalnya berapa TKP? Ya, dari keterangan para pelaku mereka beraksi kurang lebih 8 TKP lintas provinsi. Selama kurun waktu berapa lama itu, Bang? Dari tahun 2023 sampai 2024. Ada unsur hipnotis dalam hal ini? Ya, sementara kan belum menemukan ada fakta terkait hipnotis, namun di situ para pelaku sudah membagi peran ya. Ada yang berpura-pura itu memijat kaki korban, kemudian juga ada yang mengalihkan perhatiannya dengan menyampaikan karena mau dipijat ya hendaknya dilepas dulu cincin dan perhiasannya. Namun pada saat proses pengalihan itu tanpa sadar korban barang perhiasannya sudah diambil para pelaku. Saat ini para pelaku dimasukkan ke tahanan rutan Polresta Cirebon. Mereka dijerat pasal 3636 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Kementerian Agraria, Tata dan Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN dan Satgas Mafia Tanah Polda Jawa Barat memberantas mafia tanah. Di masa akhir jabatannya di era Presiden Joko Widodo, Menteri Agraria, Tata dan Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersama Polda Jawa Barat mengungkap 2 kasus mafia tanah di Bandung Raya Jumat lalu. Dalam kasus ini potensi kerugian negara dan masyarakat senilai 3,6 triliun rupiah. Kasus pertama di Kabupaten Bandung yang modusnya adalah penipuan dengan mengakibatkan dunia usaha merugi. Selanjutnya, mafia tanah yang kedua terjadi di kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Modusnya menjual pemukiman yang ditinggali ribuan warga. Kita bisa pertama menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi tapi juga sosial. Dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara termasuk kerugian masyarakat yang jumlahnya signifikan besar. Tadi dihitung lebih dari 3,6 triliun rupiah. Karena ini lokasi yang sangat strategis, lokasi yang kalau dikembangkan secara ekonomi itu juga punya nilai yang tinggi. Tapi sekali lagi
Ini merupakan pesan kuat kepada siapapun yang mencoba-coba melawan hukum, yang mencoba-coba untuk menindas masyarakat, maka kami, negara hadir, pemerintah hadir, Satgas anti mafia hadir untuk menghadapi mereka secara tegas. Dua pencuri motor nekat beraksi di siang bolong di sebuah perumahan di Kabupaten Garut. Warga sekitar mengira kedua pelaku sedang mencari alamat karena berputar-putar di sekitar lokasi. Dua pencuri motor terlihat mondar-mandir mengelilingi perumahan Bumi Cilawu Lestari di Desa Margalaksana, Kecamatan Cilawu, Garut. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku tampak sedang mencari-cari alamat. Namun ternyata mereka sedang memantau situasi dan menyasar motor yang dicuri. Selang beberapa waktu, kedua pelaku membawa kabur satu motor. Warga sekitar tidak menduga kedua pelaku adalah pencuri. Warga mengira kedua pelaku sedang mencari alamat. Dua motor. Kejadiannya sekitar jam berapa nih? Setengah 9 sampai jam 9 lah. 9.41 teh di CCTV udah kelihatan keluar bawa dua motor. Oh, jadi si pelakunya satu motor boncengan? Iya, satu motor boncengan. Di CCTV kelihatan keliling, udah keliling ke bawah ke atas kemana kayaknya tadi. Sempat duduk di depan dulu gitu? Iya, sempat duduk di depan. Udah beberapa CCTV kelihatan dia muter-muter kayaknya lagi baca situasi. Langsung diambil aja yang di sana? Iya. Memang posisi di luar lagi sepi, nggak ada orang? Ada sih mungkin 1-2, cuman nggak ngeh kali ya disangkana mungkin itu orang tamu siapa lagi nyari alamat, kan biasanya gitu lagi nyari. Pencurian siang bolong meresahkan warga perumahan. Warga minta polisi segera meringkus kedua pelaku karena sudah dapat tunjuk dari rekaman kamera pengawas. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Beralih ke informasi lain, burung puyuh tak hanya menghasilkan telur, dagingnya ternyata bisa juga diburu pembeli. Nah, saya ajak Anda ke Kabupaten Bogor menengok budidaya burung puyuh milik seorang pemuda asal Desa Cibeber, Kecamatan Lewiliang. Bagaimana cara merintis usaha ini? Simak liputan berikut ini. Burung puyuh di tangan Rahmat Hidayat, warga kampung Cibeber, Desa Cibeber, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, dibudidayakan. Tak hanya telurnya, daging burung puyuh dan kotorannya bisa menghasilkan cuan. 2014 lalu, usai lulus sekolah, Rahmat memberanikan diri membudidayakan burung puyuh. Modalnya hanya dari 5 ekor burung puyuh. Setelah ia rawat, burung puyuh terus berkembang biak. Dari sinilah budidaya burung puyuh dimulai. Dari 100 ekor hingga saat ini mencapai 1.000 ekor. Tak hanya telurnya, daging burung puyuh pun menjadi incaran pembeli. Bahkan kotorannya selalu dicari untuk pupuk dan pakan ikan lele. Kini Rahmat dengan gembira bisa meraup omset Rp3.500.000 per bulan. Peternakan di daerah Pasir Ronje yang tidak begitu memakan bahan luas sama modal nggak terlalu gede gitu. Makanya pengen beternak puyuh itu untuk si masyarakat supaya ikut gitu loh. Ikut tertarik gitu kan. Ada gitu, ada peternakan yang nggak begitu memakan lahan luas, tapi dengan perawatan yang minim dan modal juga tidak begitu besar. Untuk harga burung puyuh antara Rp3.500 hingga Rp7.000 untuk siap bertelur. Bagaimana? Tertarik untuk jadi pengusaha burung puyuh? Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, saya Fri Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.